Hai, shalom anak-anak. Anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Bagaimana kabar kalian? Salam literasi digital. Ketemu lagi dengan Pak Agus di hari Kamis. Kita akan bahas TIK kita dengan topik 1 atau topik pertama, perkembangan TIK. Dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan hardware dan smartphone. Oke, kalian bisa lihat di gambar, sudah ada. Itu ada seorang yang sedang mengerjakan tugasnya dengan full multimedia, jadi hampir semua dia gunakan. Apakah akan mudah ketika mengerjakan itu? Nah, kita akan bahas apa saja yang perlu dipersiapkan supaya nanti ketika mengerjakan hal seperti itu nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, silakan kita ke slide berikutnya. Siap belajar? Ya, kalau siap maka mana bukunya dan alat tulisnya? Karena TIK tidak punya buku paket, dan memang saat ini buku-buku juga belum dibagikan, maka kalian perlu menyiapkan buku dan alat tulis. Untuk apa? Untuk mencatat hal-hal penting yang sedianya nanti akan diadakan ulangan, atau PH, ataupun post-test, kalian sudah siap. Gitu ya anak-anak. Nah, dan juga biar belajar menulis lagi ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus berkati. Pak Agus ucapkan terima kasih buat anak-anak. Ada 80 respons yang sudah mulai mengerjakan sejak awal. Berarti ada beberapa anak yang mungkin belum mengerjakan. Oke. Nanti jadi catatan oleh Pak Agus nih. Kita akan bahas hasil dari post-test materi minggu lalu. Yang pertama, yaitu pendapat tentang internet. Kalian bisa amati, ada yang mengatakan sangat bagus, ada yang menulis dengan kata yang satu kata, keren, gitu ya. Teknologi internet sangat berguna untuk belajar mendapatkan informasi, gitu ya. Nah, cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP, ya kita bacanya IP, yang menjadi penghubung antar server-server di seluruh dunia. Oke, teknologi membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini semua adalah jawaban dari beberapa jawaban dari kalian, dan Pak Agus merasa bersyukur kalian bisa memahami apa itu internet. Ya, ini masih lanjut anak-anak pendapat tentang internet. Ada yang mengatakan suatu jaringan komputer yang luas, besar, dan mendunia. Cara kerjanya memanfaatkan alamat IP. Oke, IP dibahas sini. Ada juga mengatakan bagus untuk web browser dan lainnya. Pendapatku tentang teknologi internet adalah memudahkan. Oke, cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP. Baik, ini pada bicara IP. Mungkin karena film yang kemarin benar-benar terinspirasi dengan IP. Apakah IP itu? Coba kita cek ya. Ya, IP. IP itu Internet Protocol. Oke, Internet Protocol. Nanti kita akan cari tahu di mana IP-nya kita. Kalau ini bertanya tentang manfaat internet, ya banyak yang mengatakan untuk sarana belajar gitu ya, untuk mencari informasi, kemudian untuk bermain. Oke, good. Ini semua jawabannya benar. Menambah pengetahuan atau wawasan tentang dunia lain, dunia luar, maksudnya dunia luar. Memudahkan belanja secara online. Wah, ini sebagai hiburan. Memudahkan belanja secara online. Sip. Nah, kalau soal yang ini jawabannya tertutup. Tentu jawabannya tidak bisa variatif dan sesuai dengan kehendak. Artinya ini jawaban yang pasti. Web browser. Nah, web browser Pak Gus mau sampaikan lagi, itu adalah software. Oke, software. Google Chrome, yes betul. Mozilla Firefox, Opera browser, ya boleh gitu ya. Internet Explorer, ya betul sekali. Safari, Opera, oke lah. Ya ini benar semua anak-anak. Keren. Nah, kalau ini berbeda lagi. Ini berbeda dengan web browser anak-anak. Ini yang kita sebut dengan search engine atau mesin pencari. Nah, dia basisnya bukan software ya, bukan software, tapi dia adalah website atau domain. Oke, website. Bilang aja website lebih mudah ya. Website mesin pencari dari Google.
dari Yahoo ya. Ada banyak, DuckDuckGo gitu ya, ada banyak, ada Bing juga, ada X juga. Nah, ini bukan software. Kayak anak-anak, ini adalah website. Berikutnya adalah pertanyaan tentang hardware pada sistem kerja internet. Nah, kalau kita amati beberapa anak jawabnya begini, modem, router, LAN card. Ini benar. RAM, CPU, mouse. Oke lah, karena itu masuk dalam hardware yang utama atau di PC-nya. Komputer, laptop, handphone, bolehlah. Server, monitor, CPU, mouse, monitor, keyboard, komputer, laptop, modem, mouse, keyboard. Ya, begitu. Speaker ya oke lah kalau ketika kalian melakukan kinerja atau sistem kerja di bagian musik ya speaker sangat dibutuhkan. Nah dari jawaban anak-anak Pak Gus senang berarti anak-anak mulai memahami kira-kira hal-hal itu yang digunakan dalam kerja internet dan pasti kalian pun akan sering menggunakannya. Nah setelah ini kalian boleh amati video bagaimana kita bisa mengetahui IP kita. Oke anak-anak, kita akan cari tahu di manakah IP kita. Nah ini kebetulan bagus tampilkan yang laptop ya. Cara mencarinya, kalian bisa menggunakan ini gambar Windows ini ya. Terus kalian bisa ke setting sini, ya. Nanti kalian langsung ketemu di sini ada IP address. Oke, ada di sini. Nah, ini kalau saya kembalikan jadinya seperti ini. Oke ya, bagus ulang ya, biar nanti kalian lebih mudah. Ini yang Windows 10 nah, dari sini ada tanda setting ini. Kalian klik setting. Nanti kalian pilih network. Pilih network, ini sudah ada tampilannya. Terus kalian klik di properties dari WiFi ini. Ini kalian turunkan. Di bawah sini sudah ada IP-nya. Oke, gampang kan anak-anak? Itu IP kalian. Kalau kalian mau coba, silahkan nanti bisa kalian coba di rumah. Ya, bagaimana? Sudah sedikit bisa ya kira-kira dicari di laptop kalian sendiri. Tapi jangan delete ya, jangan menghapus-hapus. Oke, kalian harus sekedar tahu aja bahwa itulah tempatnya IP dan IP itulah yang terbaca oleh sistem komputer sehingga kita bisa saling terkoneksi. Nah, kita akan bicara mengenai macam-macam perangkat keras karena di hardware hari ini kita bicaranya. Maka Pak Gus akan mengulang kembali, ini materi gampang sekali yang tentang PC ya, hardware di PC, hardware di PC-nya atau personal komputernya. Ada CPU, CPU sudah pernah Pak Gus sampaikan bahwa CPU bukan kotak yang gede, tapi orang-orang sudah terlanjur mengatakan itu yang kotak gede itu CPU. Tapi CPU pada prinsipnya atau pada dasarnya itu adalah yang di bagian dalam atau kita sering sebut juga prosesor, otak komputer. Oke, itu kalau digambar ada Intel Core 2 ya, Extreme, Quad Core. Nah itu contoh dari CPU. Kemudian yang kedua itu ada RAM, Random Access Memory. Semakin besar RAM-nya juga semakin baik. Kemudian yang ketiga ada hard disk. Nah hard disk ini digunakan untuk menyimpan data secara magnetik. Kalian masih ingat video yang kemarin tentang server ya, atau pusat data. Pusat data disimpan di dalam solid hardware. Nah, solid hardware itu adalah hard disk anak-anak. Tapi karena di situ sebagai pusat data, maka hard disknya nggak cuma satu, hard disknya banyak banget. Seperti rak-rak yang ditaruh isinya banyak sekali. Dan di dalam hard disk itulah konten-konten yang kita sedang buka ini itu tersimpan. Oke, yang berikutnya adalah VGA card. VGA card ini untuk menampilkan gambar pada layar monitor. Jadi bukan menampilkan gambar seperti monitor ya, tapi dia menampilkan gambar ke layar monitor. Jadi ada card di bagian kotak yang gede yang kita sebut CPU itu, di bagian belakang itu ada bentuk trapesium, biasanya warna biru gitu. Itu untuk dicolokkan kabel monitor supaya nanti layarnya bisa muncul gambarnya.
Jadi VGA card itu yang tadi itu, yang warna biru yang tertancap di CPU. Dan yang terakhir adalah monitor, perangkat output. Nah, di pembahasan yang minggu lalu ada juga anak-anak yang menjawab tentang hardware, itu ada input device, process device, sama output device. Oke, output itu adalah yang untuk keluar, untuk ditampilkan. Bisa lewat monitor, bisa lewat printing atau printer ya. Kalau proses output, proses device itu berarti di bagian dalam itu ada hard disk, RAM, prosesor. Nah, kalau di bagian input device itu ada keyboard, ada scanner gitu ya, ada kamera, ada mouse gitu ya. Oke, itu anak-anak untuk bicara mengenai hardware yang ada di PC atau personal komputer. Nah, anak-anak, hardware di PC tadi itu tidak akan bisa koneksi internet kalau tidak ada perangkat lainnya. Perangkat yang memang diperuntukkan untuk koneksi internet. Salah satunya ini, modem. Oke, modulator, demodulator. Jadi alat komunikasi dua arah yang mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Nah, modem ini ada banyak anak-anak. Di tempat kita pun ada banyak, ada yang terpasang seperti itu. Biasanya juga bisa digunakan untuk menyambungkan antar komputer dan komputer lain, tapi menggunakan kabel, tidak menggunakan wifi gitu ya, tidak menggunakan sinyal. Jadi bisa. Ini kalau tidak ada, modem ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa terkoneksi internet. Untuk PC kita tidak akan bisa terkoneksi internet. Jadi dia butuh modem. Gitu ya. Baik anak-anak, amati gambarnya. Yang berikut ini adalah kita sebut bridge. Bridge itu jembatan atau router. Gitu ya. Jadi router. Yaitu untuk memperluas jaringan dan menggabungkan dua media jaringan yang sama atau berbeda. Nah, ini yang digunakan untuk bisa terhubung secara nirkabel atau tanpa kabel. Ya, kalau yang tadi modem itu juga sebenarnya tanpa kabel, tapi juga bisa untuk kabel. Kalau yang bridge atau router ini lebih ke dia bisa memperluas jaringan dan menggabungkan media yang lain. Nah, ada tulisan WiFi, memang dia punya sinyal WiFi-nya. Dan dia juga bisa menjadi pemancar untuk disebarkan ke yang lain dengan menggunakan jaringan yang sama. Ini namanya router. Ada di video yang lalu. Baik, jadi kalau kita sudah punya PC tapi kita tidak punya modem atau kita tidak punya bridge atau router, maka tidak akan bisa terkoneksi internet, gitu kan? Itu cerita ketika kita tidak punya modem dan kita menggunakan PC. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan handphone atau smartphone? Nah, ini luar biasanya teknologi selalu berkembang anak-anak. Dari PC yang gede itu sekarang dibuat ringkas dan semuanya masuk. Tidak hanya software tapi juga internet. Koneksinya juga selalu berkembang. Nah, handphone atau smartphone yang dari dulunya cuma dibilang hanya untuk telepon dan SMS, sekarang sudah berbeda. Oke. Nah, manfaatkan protokol yang digunakan untuk bisa terkoneksi internet itu dari mulai yang paling jadul ya, sampai yang paling baru kita sebut dengan 5G. Nah, ini adalah teknologi yang selalu berkembang dari smartphone. Setelah ini, kalian akan amati bagaimana cara kerjanya ponsel kita. Kita kan sering pakai. Tapi coba deh kita amati dulu. Oh, ternyata ponsel saya seperti ini tuh cara kerjanya. Silakan kalian amati video setelah ini. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S.
Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan. Tapi ada masalah besar yang sengaja tidak kami jawab. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area menara sel mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSC. Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSC yang ditentukan. MSC ini akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSC Anda, MSC baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan Foreign MSC. Ketika Anda masuk wilayah Foreign MSC, MSC ini berkomunikasi dengan home MSC Anda. Singkatnya, home MSC Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSC, MSC menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSC Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSC John. Sekarang MSC John memeriksa MSC-nya saat ini. Jika John berada di home MSC-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun, jika John tidak berada di home MSC-nya, MSC John akan meneruskan permintaan panggilan ke Foreign MSC.
Foreign MSc akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas, dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. 1. Distribusi slot frekuensi, dan 2. Teknik akses berganda. Pada teknik pertama, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Dalam teknik akses berganda, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Sekarang, pertanyaan besar, mengapa ada generasi berbeda dari teknologi ponsel? 1G awalnya memungkinkan pengguna untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel terpasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Masalah pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Masalah kedua adalah menggunakan teknik frequency division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua. 2G menggunakan teknologi akses berganda digital, yaitu teknologi TDMA atau CDMA. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G menggunakan teknik akses ganda WCD bersama dengan peningkatan bandwidth. Kecepatan 3G 2 Mbps memungkinkan transfer data untuk penggunaan seperti GPS, video, panggilan suara, dan lain-lain. Berikutnya muncul 4G, yang mencapai kecepatan 20 hingga 100 Mbps, yang cocok untuk film dan televisi resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena UFD Multiple Access Technology dan teknologi MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena penerima pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi komunikasi seluler berikutnya, 5G, yang akan segera diluncurkan, akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Jangan lupa untuk berlangganan teknik rekayasa, dan dukungan Anda di patreon.com akan sangat berharga. Terima kasih. Ya, begitu anak-anak. Bagaimana? Ternyata cara kerja HP kita kayak gitu ya. Iya. Kalau terkoneksi internet semuanya akan jadi canggih sekali anak-anak. Pak Agus kira cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Pak Agus tidak memberikan tugas anak-anak. Kita akan rencana membuat meeting Google Meet ya Kamis depan. Tapi untuk informasi lebih lanjut akan Pak Agus sampaikan. Di Google Meet itu Pak Agus minta kalian yang lebih aktif bertanya dari materi-materi yang sudah kita bahas di bagian 1 sampai hari ini. Silahkan kalian bertanya, nanti kalau Pak Agus bisa menjawab akan Pak Agus jawab. Kalau Pak Agus tidak bisa menjawab, akan kita diskusikan bersama dan kita cari tahu bersama. Atau kita tanyakan ke orang yang lebih tahu. Seperti itu anak-anak. Perhatikan baik-baik ya. Jangan pernah berhenti belajar, oke? Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Salam sehat dari Pak Agus. Sehat selalu. Salam literasi digital.